Satu, dua, tiga, dewasa. Masukin aja dong. Yang nggak pakai masker boleh pulang, nanti kita ceritain ya. Nanti kita ceritain untuk pakai masker. Dia pakai masker. Oh, pakai ya, bagus. Nggak kelihatan. Kacamata. Oke, makasih ya teman-teman semuanya. Kalau saya buka aja. Biar enak bicaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirkrimsus, kemudian Kanwil Sundali, teman-teman media yang saya banggakan, siang ini kita akan merilis satu pengungkapan kasus praktek aborsi ilegal yang diungkap oleh rekan-rekan dari Krimsus Polda Metro Jaya yang terjadi TKP-nya di daerah Padewenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Ya, Kota Bekasi, tiga tersangka yang sudah kita amankan. Yang pertama adalah saudari IR. Ini perannya dia melakukan tindakan aborsi. Kemudian saudara ST yang merupakan suaminya sendiri, ini yang bagian pemasaran, mencari pasien-pasien untuk dilakukan aborsi. Ya, kemudian satu ibu rumah tangga, satu perempuan inisial RS. Ini adalah ibu daripada janin yang dilakukan aborsi, yang kita lakukan penahanan. Kejadian penangkapan tanggal 1 Januari atau Februari yang lalu di daerah Padewenan Mustika Jaya, Kota Bekasi, di kediaman suami istri PR sama SP sendiri, di mana dia buka praktek untuk melakukan tindakan aborsi ilegal ini. Ya, kita masih dalami karena memang pengakuannya baru 4 hari di rumahnya. Ya, ini pengakuannya baru 4 hari di rumahnya, tetapi 5 pasien yang sudah dilakukan tindakan aborsi, yang kelima ini yang tertangkap. Nanti yang lainnya kita akan susuri, kita akan sampai sulikan. Ya, sudah 5 yang diamankan, 5 yang sudah dilakukan praktek aborsi. IR sendiri sebagai pelaku yang melakukan aborsi ini tidak memiliki kompeten sebagai tenaga kesehatan. Ya, tidak memiliki kompeten sebagai tenaga kesehatan, apalagi dia jadi dokter. Cuma berdasarkan pengalaman yang bersangkutan pernah bekerja di klinik aborsi juga tahun 2000. Selama kurang lebih hampir 4 tahun tugasnya bagian membersihkan. Tahun 2000 sudah dicek tempat kerjanya dan sudah tutup, ya, hanya masih taruh kepemilikan juga. 4 tahun dia kerja, tugasnya sebagai pembersih. Dari situ kemudian dia belajar untuk melakukan tindakan aborsi. Cuma memang yang bersangkutan tidak berani lebih dari 8 minggu ke atas. Dia berani cuma di 2 minggu, 2 bulan saja, atau 8 minggu ke bawah. Itu korban-korbannya. IR pernah di tahun 2020 bulan September membuka juga di daerah Bekasi, sempat 1 bulan pengakuannya bukan di sana. 15 korbannya, tetapi yang berhasil dilakukan tindakan aborsi itu ada sebanyak 12. Ya, 12 yang sudah tindakan aborsi. Kami masih mendalami, tim masih menjalan terus apakah kemungkinan pengakuan dari tersangka ini
betul atau tidak nanti akan kami dalami lagi. Ya. Bentuk pemasarannya pun sama, yang mencarikan adalah suaminya. Suaminya mencarikan korban, kemudian korban itu nanti janjian di tempat, salah satu tempat, ya. Deal dengan harganya, kemudian korban atau si ibu yang akan melakukan aborsi ini dibawa ke tempat aborsi di kediamannya. Alat-alat yang digunakan pun sama, ini pengakuannya juga alat-alat yang pernah dia belajar pada saat ikut di salah satu tempat aborsi ilegal juga di daerah Tanjung Priok. Jadi ini betul-betul tidak sesuai dengan standar kesehatan, ya, yang digunakan, baik itu kebersihannya maupun juga tindakan kesehatan yang dilakukan. Barang bukti yang kita amankan cukup banyak. Teman-teman boleh lihat semuanya, ini alat-alat yang dia gunakan untuk melakukan tindakan aborsi. Tarif yang dia terima adalah 5 juta rupiah, tetapi yang masuk ke ibu ini cuma 2 juta karena dia melalui beberapa calo lagi. Teman-teman sudah sering beberapa kali pengungkapan dilakukan oleh Krimsus Polda Metro Jaya. Memang di sini ada calo-calo yang berperan, ya. Jadi 3 juta untuk calonnya, 2 juta untuk si ibu ini, ibu GR ini yang melakukan tindakan. Itu pembagiannya. Ini masih kami dalami terus, karena ini adalah tindakan yang betul-betul di luar kemanusiaan yang ada, sehingga kita akan jerat juga dengan pasal cukup ini, di pasal 194 gitu, pasal 75 di Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, ancamannya 10 tahun penjara, dendanya 1 miliar. Kemudian di pasal 77 di Undang-Undang Nomor 35 tentang perubahan atas Undang-Undang 323 ya, tentang perlindungan anak, kita akan lapis. Dan juga ada di pasal 83 yaitu pasal 64 tentang tenaga kesehatan, ini juga diancam dengan 5 tahun penjara. Ya, ini mungkin teman-teman pembuka dari saya. Kami terus, penyidik terus akan melakukan pendalaman, ya, baik itu apakah yang bersangkutan sudah memang lama menggunakan, di mana janin-janinnya ini dihilangkan, karena memang modus operandi mereka untuk menghilangkan janin, karena ini cukup mudah bagi dia, karena memang dia tidak menerima lebih dari 8 minggu, jadi masih dalam bentuk gumpalan darah, itu menurut pengakuan daripada tersangka, sehingga menghilangkan barang bukti tidak terlalu sulit. Itu yang pengakuan yang dilakukan, yang disampaikan oleh tersangka kepada penyidik, ya. Tetapi kami masih akan dalami terus sampai seberapa lama dia sudah melakukan tindakan ilegal ini, ya. Apakah kemudian ada keterkaitan tersangka-tersangka lain, termasuk calo-calonya juga akan kita lakukan pengejaran. Jadi mungkin teman-teman, terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan Pak. Gitu. Oke, silakan, nanti udah kan? Oke, silakan. Pak, itu pemasarannya melalui apa ya? Iya. Pemasaran aborsi melalui apa? Dia melalui media sosial yang ada biasa ya. Ya. Ada, tapi nanti akan kami ya, karena kami masih ada pendalaman. Oke. Sama dengan beberapa tempat-tempat yang lain yang kita lakukan, khususnya di area Jakarta Pusat itu, ya. Memang ini melalui beberapa calo yang ada. Nah, maka ada pembagiannya. 5 juta si korban ini membayar 5 juta, 3 juta untuk calonnya, dan 2 juta untuk si yang melakukan tindakan. Oke, silakan yang lain. Untuk korban-korbannya ini yang ada di bawah umur atau bebas? Kami baru mengamankan 1 korban, ya, satu bukan korban, satu ini ibu yang memiliki janin, inisialnya RS, ya. Ini bukan di bawah umur, tetapi korban yang lain masih kita lakukan pendalaman semuanya. Kita akan mengecek nanti apakah memang ada yang di bawah umur atau tidak nantinya. Oke? Pak, untuk pasien tersangka tersebut, apakah dia mengugurkan janinnya karena hubungan dua nikah, atau mungkin karena pekerjaannya menuntut dia untuk tidak punya anak, atau gimana? Yang kita tangani sekarang ini baru 1 tersangka.
tersangka ibu pemilik janin yang diaborsi. Dia punya suami, ya, dia punya suami. Menurut pengakuannya bahwa pertama bahwa suaminya sakit, kemudian ada keterbatasan ekonomi sekarang sehingga dia harus menguburkan, takut nanti menanggung pada saat melahirkan. Ini menurut keterangan dia. Makanya ini masih terus, saya bilang ini masih akan kita dalami karena ini masih sangat baru. Ya. Termasuk apakah juga ada ibu janin yang lain juga, ini masih baru satu, kita akan mendalami semuanya. Karena pengakuan sudah 5 yang diaborsi di sini di rumahnya, tetapi bulan September 2020 yang lalu dia di Bekasi juga ada 12 yang sudah dia lakukan aborsi dari 15 yang mendaftar. Oke, terima kasih. Pak, ini kan katanya karena latar belakang ekonomi dan pemilik akhirnya ini, apakah ada apa dengan pengetahuan suaminya juga nggak yang menggugurkan sini? Ini kami belum lakukan pendalaman kepada suaminya ya, nanti kita lakukan pendalaman karena menurut dari si ibu ini, ibu milik janin sendiri bahwa itu niatan dari dia sendiri, bahkan dia sendiri yang pergi mencari orang-orang yang bisa dihubungi untuk melakukan aborsi atau calon di sini. Ya, oke. Bang Habib, dalam setahun terakhir ini kan bukan pertama kalinya ya Polda Metro Jaya mengungkap kasus sejenis, tapi tetap masih ada. Ini memang karena dalam catatan Polda masih banyak klinik sejenis khususnya di Jakarta Pusat, atau memang ini nih bisnis yang menggiurkan gitu sehingga orang tetap ada aja klinik-klinik aborsi ilegal ini muncul. Oke, jadi gini Mas, yang kita ungkap ini tidak ada dalam bentuk klinik ya, dia di rumah sendiri, tetapi dia punya link di luar melalui calo untuk bisa mencari konsumen yang akan melakukan aborsi. Ya, beda di beberapa tempat yang kita lakukan pengungkapan di daerah Jakarta Pusat, misalnya di Jalan Raden Saleh, dia kamuflase menggunakan klinik, ya, klinik kemudian tetapi di dalamnya praktiknya itu adalah aborsi. Kalau ini lihat bentuknya dia punya rumah, mana rumahnya coba? Sorry. Ada rumahnya. Ini rumah pribadi. Sorry. Ini rumah pribadi dan tidak ada sama sekali pelang-menang untuk dilakukan untuk praktek klinik. Ini rumah pribadi, tetapi dia punya kaki tangan. Ya, mereka punya hubungan kerja dengan beberapa calo untuk mencarikan pasien dalam hal ini. Kenapa? Karena dia juga pernah bekerja di salah satu klinik yang pernah tahun 2000 tapi sudah tutup. Juga sama, klinik ilegal aborsi juga. Nah, dari situ dia sudah punya link untuk cari para pasien-pasien yang ada. Siapa yang mencari pasien? Ya calo-calonya ini. Jadi nanti calonnya yang tinggal mengantar, ya, menghubungi si ibu atau bapaknya ini atau suaminya ini, ST ini sebagai penghubungnya. Kemudian ketemu di satu tempat. Setelah itu dibawa ke ibu ini nanti akan memeriksa apakah pantas memang dilakukan aborsi. Karena yang datang belum tentu bisa, karena dia mau menerima cuma yang berumur 8 minggu ke bawah. 8 minggu ke atas dia tidak mau terima, karena dia tidak punya alat lengkap untuk itu. Oke? Artinya janinnya itu di flash aja atau memang ada teknisnya seperti sendiri, karena itu kan masih dalam bentuk, menurut pengakuan daripada ER ini dalam hasil gumpalan darah. Ya, ini sorry saya agak sedikit blur di sininya. Ya, masih dalam gumpalan darah sehingga mudah kata si ER ini. dipakai zat kimia tertentu ya Pak? Iya, dia yang menggunakan obat. Ada obat dan zat kimia. Oke, yang lain silakan. Ini kan pelaku yang melakukan perbuatan kan satu yang misalnya Pak. Iya. Sebelumnya kan sudah ada yang melakukannya juga. Itu apakah akan ada pengungkapan dari pelaku yang melakukan terus tindakan pelaku sebelum itu gimana? Iya, itu betul. Apa yang ditanyakan betul. Cuma ini sebagai gambaran saja, ini bukan hal yang baru lagi bagi teman-teman semuanya. Kenapa mereka mau melakukan aborsi di tempat aborsi, di satu tempat yang memang ilegal? Pertama, karena data pribadinya itu tidak dimunculkan yang asli atau disamarkan, sehingga banyak orang mau mendaftar ke situ. Yang penting tidak meminta KTP-nya, tidak menyebutkan nama aslinya, atau mengaburkan baik itu alamatnya maupun data pribadi daripada
si ibu yang akan melakukan aborsi tersebut. Nah, ini kesulitan dari penyidik di sini untuk mengejar atau mencari para pelaku ibu yang memang melakukan aborsi, ibu janin yang melakukan aborsi. Itu kendalanya. Hampir yang kita hadapi setiap pengungkapan seperti itu, ya. Oke? Tetapi pada saat kita lakukan penggerebekan di TKP, ada ibu satu ini yang baru melakukan aborsi, RS ini, ya. Silakan. Terakhir ya. Kira-kira kategori umur pasien yang melakukan aborsi ilegal ini umur berapa? Yang sudah melakukan itu, ini kan salah satunya. Ya. Karena selama ini kan kita tahu juga banyak kerja di seks pranikah gitu. Mungkin mereka malu dengan hal itu sehingga melakukan aborsi ilegal. Terima kasih Pak. Saya sudah sampaikan tadi, ini masih kita lakukan pendalaman karena ibu janin yang baru kita amankan adalah satu pada saat kita lakukan penggerebekan. Satu. Kemudian yang kedua, saya sampaikan juga tadi bahwa memang data pribadi setiap orang yang akan melakukan aborsi itu bisa dihilangkan, sehingga menarik bagi orang yang akan melakukan aborsi dan berani tempat situ karena datanya hilang. Nah, nanti akan kami dalam melalui pemeriksaan terhadap IR sendiri. Tapi kalau pengakuan awal tetap dia akan bilang bahwa sudah orang dewasa semuanya. Tapi kita akan dalami lagi apakah kemungkinan ada anak kecil. Ya, jelas ya. Cukup teman-teman semuanya? Oke, terakhir silakan. Paling terakhir. Saya suka yang terakhir. Ada dua ini ya, bahwa yang kita jadikan tersangka pelaku aborsi dan pasien aborsi. Ini terjadi kejahatan mengaborsi. Otomatis ada sebab akibat terjadinya dia menjadi pasien aborsi. Artinya begini, mereka melakukan hubungan gelap atau hubungan terang, nggak tahu lah, terserahlah mereka. Tapi mungkin yang pasangannya itu memaksakan dia untuk aborsi ataupun tidak mau tanggung jawab. Dalam hal ini saya belum pernah menemukan ada nggak unsur yang bisa dicari latar belakang bahwa si pasangannya itu, yang lakinya itu bisa dijadikan untuk tersangka. Terlepas masalah tadi Bapak bilang itu kita kesulitan, saya tidak mengerti itu tentang penyidikan. Tapi yang saya maksudkan, bisa nggak Pak bahwa si laki-laki yang membuat si ini terjadinya terjadi sehingga dia melakukan tindakan pidana aborsi, bisa nggak untuk juga dijerat biar ini istilahnya ya. Tapi kalau dia kalau dia memang udah profesinya itu ya susah. Tapi yang bukan profesi misalnya, ini sebagai untuk peringatan bagi hidup belang atau buaya darat lah istilahnya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Wah, ini pertanyaannya sudah belajar ini, kita belajar matematik, kita ditanyanya bahasa Inggris tadi. Bisa, semua bisa, tergantung nanti dari hasil pemeriksaan oleh tim penyidik nantinya, apakah memang dia disuruh melakukan kejahatan tersebut atau tidak. Tetapi hampir rata-rata setiap pengungkapan seperti ini, mereka bawa dirinya sendiri bahwa memang itu adalah kehendak dia, sama dengan yang bersangkutan satu. Ya, ini sudah punya suami, dia mengakui bahwa memang dia sendiri yang pergi mencari karena himpitan ekonomi. Pertama, suaminya sakit, yang kedua himpitan ekonomi. Menurut dia kalau dia melahirkan lagi nanti punya anak tambah beban lagi buat dia, sehingga dia melakukan hal yang memang salah seperti ini. Tetapi saya tegas lagi, bisa, ya, itu bisa kalau memang ada niatan dari pihak lelakinya atau mungkin pacarnya yang menyuruh melakukannya, itu bisa. Ada teman. Oke, terima kasih teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Udah apa lagi? Ini
suntikannya dan ada 39 juta ya hasil uang hasil